Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan, Nabi Ibrahim tidak melihat sedikit pun ke belakang. Hajar kemudian berkata dan bertanya dari belakang, "Wahai Ibrahim, kemana engkau? Kenapa engkau meninggalkan kami?" Bertanya seperti itu berulang kali, tetapi Nabi Ibrahim tidak melihat sama sekali. Sama sekali tidak melihat. Sehingga Hajar mengganti pertanyaannya. Apakah itu karena Tuhan? Apakah itu karena Allah Subhanahu wa taala menyuruhmu untuk meninggalkan kami di sini? Maka seketika itu pula Nabi Ibrahim berbalik dan berkata, "Ya, izan la yudayyi'una." Kata Hajar, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafakur Video ya. Dan aktifkan tanda loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian sirah ataupun tarikh, sejarah wanita-wanita yang sangat berpengaruh di dalam agama Islam. Kali ini insya Allah kita akan belajar dari Ibunda Hajar. Siapakah beliau? Beliau adalah ibunda dari Nabi Ismail alaihissalam dan juga istri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nama beliau adalah Hajar Al-Qibtiyah. Al-Qibtiyah di sini maksudnya dari Koptik, ya, dari Mesir. Jadi di Mesir itu ada Kristen Koptik, bangsa Koptiknya di sana. Nanti kita akan bahas bagaimana asal-usul beliau sebenarnya. Di dalam bahasa Arab, nama beliau bermakna ini imbalanmu, haza ajrukum. Nama beliau tidak disebutkan di dalam Al-Quran, ya, tetapi disebutkan di dalam hadis maupun beberapa kitab ulama-ulama Islam. Ismail adalah anak beliau yang kurang lebih selama lebih dari 13 tahun menjadi anaknya Nabi Ibrahim yang pertama, kemudian baru disusul oleh anak Nabi Ibrahim yang kedua dari istri yang pertama, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Kita tidak membahas Nabi Ishak sekarang, kita akan membahas tentang bagaimana keturunannya Ibunda Hajar, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, kemudian ke bawah, ya, akan melahirkan keturunan-keturunan yang akhirnya akan sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapakah Hajar? Insya Allah kita akan dalami pada hari ini. Baik, Sarah dan Hajar hubungannya sangat baik, ya. Hajar adalah wanita yang dihadiahkan dari raja di Mesir ketika saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya yang pertama yaitu Sarah, mereka sampai di Mesir. Kemudian suatu masa saat itu juga Fir'aun ataupun raja di Mesir tersebut menginginkan Sarah untuk menjadi selir ataupun istrinya. Namun karena perlindungan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Fir'aun tak bisa mendekatinya. Walhasil beliau malah takjub, kemudian memberikan hadiah seorang wanita yang cantik jelita bernama Hajar. Nah, di dalam beberapa kitab ataupun pendapat dan sumber-sumber Islam maupun Yahudi ada disebutkan bahwa Hajar adalah sebenarnya anak dari Fir'aun, ya. Maka ketika dia takjub dengan perlindungan Allah atas Sarah, dia serahkan anaknya sebagai hadiah dan mengatakan, lebih baik anakku menjadi pelayan di rumah wanita seperti Sarah daripada menjadi nyonya di rumah orang lain. Ini pendapat yang pertama tentang asal-usul Hajar. Pendapat yang kedua adalah Hajar diserahkan kepada Ibrahim sebagai istri. Karena saat itu dikatakan Sarah dikira sebagai saudarinya Ibrahim, bukan sebagai istrinya. Jadi sebagai ganti, akhirnya Hajar diserahkan kepada Ibrahim untuk menjadi istri. Ini versi yang kedua. Versi yang ketiga,
Hajar adalah anak perempuan dari Raja Maghreb, yang mana saat itu mereka kalah perang, kemudian akhirnya Hajar jatuh menjadi seorang tawanan dan akhirnya statusnya menjadi seorang budak ya. Dan di sanalah Hajar menjadi tawanan dan pelayan di istananya Fir'aun sampai akhirnya dihadiahkan kepada Sarah sebagai budak. Nah, inilah dia asal usul dari Hajar. Di dalam Qasasul Anbiya, kitab Qasasul Anbiya karangan Ibnu Katsir, dituliskan bahwa Sarah kemudian memberikan Hajar sebagai selir atau menjadi istri Ibrahim, lantaran Sarah sudah yakin tak akan mempunyai anak. Namun setelah mengandung, Hajar menjadi merasa lebih mulia dari Sarah, dan itu membuat marah Sarah sehingga dia memberi hukuman yang berat kepada Hajar. Hajar kemudian melarikan diri, tetapi dia didatangi malaikat yang menyuruhnya untuk kembali sembari menenangkan dirinya bahwa Allah akan memperbanyak keturunannya sampai tak bisa dihitung, juga menyuruhnya untuk memberikan anaknya dengan nama Ismail karena Allah mendengar penindasan atas Hajar. Isma maksudnya tuh sami'ah, yaitu apa? Didengar, ataupun Allah mendengar penindasan atas Hajar ini. Disebutkan bahwa Ismail lahir pada saat Ibrahim berusia 86 tahun. Nah, ini kutipan dari Qasasul Anbiya karya Ibnu Katsir. Dan kita ketahui Ibnu Katsir sebagai sejarawan banyak juga mengutip sumber-sumber dari Ahlul Kitab. Jadi yang kita percaya di sini ya, Hajar kemudian dalam perkembangannya hamil lebih dulu bahkan daripada istri yang pertama, yaitu Sarah. Kemudian beliau akhirnya mempunyai anak Nabi Ismail yang menjadi putra pertama dari Nabi Ibrahim, yang mana keturunannya kelak akan ada di situ. Salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW. Baik, sumber-sumber Islam dari hadis dan tafsiran para ulama sepakat bahwa Hajar dan Ismail diungsikan saat Ismail masih kecil dan menyusui. Kenapa diungsikan? Bukan diusir. Memang pada kenyataannya bukan diusir. Bukan Sarah mengusir Hajar lantaran iri atau cemburu karena dia duluan yang hamil ya dan mempunyai keturunan, tetapi karena Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menghijrahkan istrinya yang kedua, yaitu Hajar beserta anaknya yang masih kecil ini. Kenapa? Karena ada misi yang sangat penting sekali. Kelak di Makkah akan lahir keturunan-keturunan yang mulia, salah satunya Nabi Muhammad SAW. Dan daripada sisi Hajar pula ya, dari sikapnya yang sangat sabar dengan diungsikannya, dengan ditinggalkannya ibu dan anak ini berdua nanti di padang pasir, lahirlah kota Makkah, lahirlah di sana umat Islam, lahirlah di sana haji. Jadi misi yang sangat penting sekali yang dibebankan kepada pundak Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istri dan anaknya di padang pasir, yaitu di Mekah. Baik. Sedangkan di dalam sumber Alkitab, yaitu Ahlul Kitab, ya, sumber dari Yahudi, diperkirakan Ismail diungsikan pada sekitar usia 16 tahun. Saat itu usia Nabi Ibrahim 86 tahun dan Ishak lahir saat Ibrahim berusia 100 tahun, sehingga keduanya terpaut sekitar 14 tahun. Hajar dan Ismail kemudian pergi dari Syam saat Ishak sudah tumbuh sampai usia disapih, dan disebutkan bahwa Hajar menggendong perbekalan berikut Ismail di bahunya sampai padang gurun. Nah, untuk Nabi Ismail jelas dari keturunan Sarah ya, akan untuk Nabi Ishak ya sangat jelas sekali mempunyai anak. Nabi Ishak mempunyai anak, yaitu Nabi Yakub. Kemudian dari sisi Yakub inilah kata-kata Yahudi itu diambil ya, Bani Israel ya. Bani Israel berarti keturunannya Israel. Israel ini adalah Nabi Yakub alaihissalam. Jadi keturunan Nabi Yakub alaihissalam, salah satunya ada Nabi Yusuf juga. Nah, inilah yang nanti akan
melahirkan keturunan-keturunan ya para nabi-nabi yang diperuntukkan untuk umat Yahudi. Jadi banyak sekali dari sisi Nabi Ishak. Sedangkan dari sisi Nabi Ismail lahirlah Nabi Muhammad SAW. Dan bukanlah Nabi Muhammad itu adalah orang Yahudi, bukan pula orang Nasrani, karena memang jalurnya sudah jelas. Baik. Nah, untuk kisah bagaimana Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya dan anaknya, insya Allah saudara dan saudari semua pernah mendengarkan kisah ini. Kita mengambil dari sumber yang terpercaya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Diceritakan di sana bahwasanya Nabi Ibrahim pergi membawa Hajar dan Ismail ke daerah yang tidak ada apa-apa di sana, tidak ada tumbuh-tumbuhan, sebab memang tidak ada sumber air, tidak ada oase. Ketika tidak ada air maka tidak ada kehidupan. Maka ditinggalkannya di sana di lembah yang tidak ada tumbuhan dan kehidupan. Anak dan istri. Yang anak masih bayi. Ibu bapak bisa bayangkan jika mereka berdua sendirian ditinggal, bagaimana perasaannya? Ya, kalau kita sebagai ibu-ibu mungkin ya sedang berdua dengan anak, udah hanya berdua saja, tak ada yang menemani, tidak ada laki-laki dewasa yang mendampingi di tempat yang tidak ada air. Bisa bayangkan bagaimana ketakutan itu, ya, dan kesedihannya pasti sangat mendalam. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan, Nabi Ibrahim tidak melihat sedikit pun ke belakang. Hajar kemudian berkata dan bertanya dari belakang, "Wahai Ibrahim, kemana engkau? Kenapa engkau meninggalkan kami?" Bertanya seperti itu berulang kali, tetapi Nabi Ibrahim tidak melihat sama sekali tidak melihat. Sehingga Hajar mengganti pertanyaannya, apakah itu karena Tuhan? Apakah itu karena Allah Subhanahu wa taala menyuruhmu untuk meninggalkan kami di sini? Maka seketika itu pula Nabi Ibrahim berbalik dan berkata, ya, izan la yudayyi'una. Kata Hajar, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami, kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami. Ini saja katanya. Jadi tidak menangis luar biasa, ya. Kalau kita sebagai istri mungkin ditinggalkan di pinggir jalan ataupun ditinggalkan di hutan belantara sendirian, pastinya menangis mengejar suami, ya, nggak mau ditinggalin. Tapi kalau Hajar, kita harus banyak belajar dari beliau, bagaimana ketika suaminya mengatakan itu adalah instruksi langsung dari Tuhannya, perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, maka seorang istri haruslah taat kepada suaminya. Maka dia berkata di sana, izan la yudayyi'una, maka Allah tidak akan menelantarkan kami. Dan itu sebuah keyakinan yang sangat luar biasa sekali, ya. Bagaimana dia merelakan kepergian suami, menanggalkan semuanya yang duniawi termasuk cinta kepada suami, dan menggantungkan dirinya erat-erat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia yakin Allah tidak akan menyia-nyiakannya, tak akan menelantarkannya, ya, tak akan membuat dirinya sengsara. Maka terjadilah apa yang terjadi, ya, yaitu apa? Hajar nanti akan tinggal bersama Ismail sendirian di padang pasir yang tak ada sumber airnya, yang insya Allah akan menjadi sejarah yang sangat luar biasa, sehingga dari adegan beliau lari dari Safa Marwah itu akhirnya dijadikan bagian dari ibadah haji, yaitu sa'i. Saudara-saudariku se-Islam, insya Allah ketika seseorang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar keyakinan, maka Allah tak akan menelantarkannya, justru Allah akan mengangkat derajatnya. Dan memang betul itu yang terjadi terhadap Hajar, ya, bagaimana Allah mengangkat namanya, disebut-sebut sepanjang zaman, dan bahkan ini dijadikan bagian dari ibadah yang sangat mulia, ya, sangat-sangat levelnya di atas. Kalau kita ada rukun Islam ada 5, maka yang terakhir haji bagi yang mampu. Disitulah puncak dari Islam kita, dan itu bagian dari haji itu, yaitu sa'i, kembali kepada bagaimana Hajar
bergantung erat kepada Allah Subhanahu wa taala, berikhtiar untuk kehidupan dan percaya pasti Allah akan ciptakan solusinya. Baik, setelah Ibrahim mengatakan hal demikian, kemudian Hajar juga berkata demikian. Ibrahim lantas berjalan terus-menerus sampai ke tempat yang namanya Saniyah, di mana di situ tidak bisa melihat apapun yang di belakang. Ya, orang di belakang tak ada nampak lagi. Jadi kemudian dia berbalik ke arah Ka'bah, kemudian berdoa, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in. Ya Rabb, kami sesungguhnya telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tak punya tanam-tanaman di dekat rumah engkau. Inda baitikal muharram, yang dekat dengan rumahmu. Maksudnya apa ini? Baitullah. Ya. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Ya Rabb, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezeki mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Karena doa ini, ya, maka dianjurkan bagi muslim ketika berdoa kita pun menghadap kiblat sebagaimana Ibrahim menghadap Ka'bah saat itu. Baik, kemudian setelah ditinggal oleh ayahnya, Ismail pun meminum susu ibunya, tetapi lama-kelamaan tentunya air susu ibunya telah habis dan persediaan air mereka juga telah habis. Lantas Ismail menangis, ya. Namanya anak kalau sudah meronta-ronta, kehausan, seorang ibu pasti akan melakukan apapun itu agar anaknya terjamin makanan dan minumannya. Ketika anaknya menangis, dia akan cari jalan bagaimana cara menenangkannya. Maka ketika tak ada air di sana, Hajar berlari-lari mencari air tersebut. Dimulai dari sofa, di mana disitulah bukit yang paling tinggi. Kemudian dia menghadap ke lembah. Lembah itu di mana? Di bagian Ka'bah. Maka ketika Ka'bah itu di bawah posisinya, dia ibarat seperti lembah. Jika kena banjir, maka dia akan banjir dari arah kanan dan kiri. Kemudian berlarilah Hajar dari sofa naik ke Marwah. Yang namanya kalau di padang pasir pasti akan nampak fata morgana, seolah-olah ada air di sana. Maka dia lari terus ke sana, ke bukit sana tak dapat, bukit sini tak dapat. 7 kali bolak-balik. Bapak Ibu tahu berapa kilometer orang melakukan sa'i? Sekitar 3,15 kilometer. Lumayan jauh. Dan itu dilakukan oleh seorang wanita. Dan wajar saja akan diabadikan dalam sejarah, ya, dan dijadikan bagian dari ibadah haji. Sofa Marwah 7 kali anaknya menangis-nangis. Kemudian ketika dia sudah sampai di bukit Marwah yang terakhir, putaran terakhir, dia mendengar suara seperti suara keras, hush. Kemudian dia menoleh, tak ada apa-apa. Mungkin dia berpikir itu suara di dalam hatinya atau di pikirannya, ya. Kemudian ada lagi suara yang sama, hush. Maka dia katakan, engkau telah mendengarkan suaramu jika engkau mau membantu. Maksudnya, jika telah mendengarkan suara, maka tampakkanlah wujudmu. Seketika itu dia melihat ke bawah di dekat lembah itu, yaitu posisinya dekat Ka'bah. Saat itu tak ada Ka'bah. Ada malaikat yang sedang mengais-ngais tanah, ya, dikatakan di dalam riwayat itu dengan tumitnya atau dengan sayapnya. Jadi ada 2 versi, ya. Dikais-kais, akhirnya keluarlah air. Sedikit demi sedikit air tadi keluar, mata air, ya. Kemudian datang Hajar mendekat ke bawah, kemudian beliau mengumpulkan dengan tangannya. Bahkan airnya semakin kencang, airnya keluar semakin banyak, ya. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, kalaulah bukan karena tangannya Hajar mengumpulkan air tadi, maka air Zam-Zam tak keluar sebanyak itu dan tidak mengalir terus-menerus. Jadi berkahnya tangannya Hajar tadi menyebabkan air tadi keluar dari mata air Zam-Zam tadi terus-menerus dan sangat melimpah. Maka itulah air yang sangat barokah sekali,
dan kemudian tak akan kering, ya. Dan ketika kita meniatkan sesuatu saat meminumnya, maka akan terkabul. Maka air Zam-Zam ini akhirnya menjadi sumur, ya, sampai sekarang juga menjadi sumur. Kalau haji di zaman dulu itu para haji, ya, orang yang haji biasanya masih bisa pergi ke bawah, ya. Kemudian di sana ada seperti sumur. Jadi ada ember ataupun gayungnya itu, ya, yang sumur yang tradisional. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi, dia diratakan, cuman ada dikasih tanda saja di sana di dekat Ka'bah. Nah, itulah dia sumur Zam-Zam yang berkah dengan tangannya ibunda kita Hajar. Baik, dari kisah ini insya Allah kita banyak belajar, saudara dan saudari, ya, bagaimana 7 kali lari antara Bukit Sofa dan Marwah itu 3,15 km, bukanlah jarak yang sangat dekat, ya, lumayan jauh dan butuh perjuangan, apalagi kalau tidak ada air, ya. Kemudian beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari perjuangan ibunda kita Hajar. Yang pertama, optimisme, sangat optimis dan baik sangka kepada siapapun itu. Pada suami, ya, ketika kita ditinggalkan, kita harus baik sangka. Ketika dia pergi bekerja mencari nafkah, kita harus baik sangka. Jangan terlalu sering buruk sangka. Ini kemana nih suami nih? Nggak pulang-pulang. Ngapain aja dia di luar? Dia cari nafkah untuk kita. Dia cari nafkah untuk anak kita. Ya, jadi lepaslah dengan tawakal. Ketika suami berangkat kerja, hantarkan dia ke pintu ataupun ke pagar rumah, cium tangannya, kemudian doakan dia dengan kebaikan, ya, berbaik sangkalah, berhusnuzon atas apa yang dilakukannya di luar sana, minta pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataannya ibunda Hajar ini luar biasa sekali. Jika Allah yang berkata demikian, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami, tidak akan menelantarkan kami, tidak akan mengecewakan kami, akan menyelesaikan semua permasalahan kami, akan mengenyangkan perut kami. Karena siapa? Allah itu. Allah adalah pencipta kita, Allah adalah yang memberikan rezeki kita. Maka yakinlah ketika tidak ada seseorang pun, baik itu suami ataupun orang tua ataupun saudara sendiri ataupun tetangga, tak dapat memberikan bantuan, yakinlah Allah pasti akan tetap memberikan bantuan. Jadi baik sangka pada Allah Subhanahu wa taala, baik sangka pada suami, dan tetap optimis tentang masa depan, ya, karena semuanya ada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. At-Talaq ayat 3. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan cukupkan keperluannya, cukup semuanya. Sebagaimana Hajar dicukupkan dengan air Zam-Zam. Dengan air sumur Zam-Zam tersebut akhirnya timbul kehidupan di kota Makkah. Hanya mereka dulu berdua saja, ya. Kemudian datanglah Bani Jurhum. Bani Jurhum ini adalah bangsa Arab. Mereka mencari air, ya, mereka memang sedang traveling, kemudian berusaha untuk mencari air di padang pasir. Tanda kalau ada sumber air ataupun oase di padang pasir adalah ketika ada burung-burung yang terbang di atas langit yang berkitar-kitar. Itu tandanya ada air. Dan mereka pun melihat itu pasti ada air. Maka mereka pergi ke sana dan menemui ternyata ada seorang perempuan yang rupanya adalah Hajar. Mereka mengatakan, boleh nggak kami minum di sini? Boleh nggak kami tinggal ataupun duduk di sini? Boleh, kata Hajar, silakan. Tetapi sumur ini bukan milik kalian, ini milik kami, kata Hajar. Namun karena Bani Jurhum orangnya baik, ya, timbullah rasa kasih dan sayang dalam diri Hajar. Dia mempersilahkan kepada mereka untuk tinggal di sana, dan Nabi Ismail pun akhirnya nanti menikah dengan salah seorang perempuan dari Bani Jurhum. Baik, optimisme, baik sangka, ini perlu kita pertahankan dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, tawakal. Tawakal atau bergantung kepada Allah. Tawakal berbeda dengan pasrah. Kalau pasrah
Hajar hanya akan duduk di sana sambil menangis-nangis. Tawakal adalah ketika kita sudah berikhtiar, ketika kita sudah berusaha, layaknya Ibunda Hajar berusaha untuk berlari-lari mencari air, Safa Marwah 7 kali, ya. Kemudian baru dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, hasil dari tawakal adalah didatangkanlah solusinya, yaitu apa? Malaikat yang mengais-ngais sehingga keluarlah air dari sumber mata air Zam-Zam, ya. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum. Jika Allah menolong kamu, maka tak akan ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika kata Allah A, maka akan terjadi yang A. Jika kata Allah B, maka akan terjadi B. Kalau Allah dah menolong, tak akan ada yang bisa menghalangi pertolongan itu datang kepada kita. Wa iyakhzulkum faman zallazi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah membiarkan kamu, tak memberikan kamu pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Kepada Allah saja kita bergantung diri, kita gantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan Allah tak mau menolong kita, maka kepada siapa kita mencari pertolongan? Karena Allah lah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang memudahkan dan menyempitkan hidup kita. Maka kembali kepada Allah, tawakalkan semua kepada Allah. Belum punya anak, gantungkan kepada Allah semua. Belum bisa punya pekerjaan yang layak, gantungkan semua kepada Allah, tawakalkan, tentunya setelah berikhtiar. Baik, yang ketiga, sabar. Sabar. Jika ada ujian, cobaan, sabar. Memang mudah mengatakannya, ya, sabar. Dan itu pun yang sering orang katakan kepada kita untuk menghibur kita. Sabar ya. Ya. Memang tak mudah. Tetapi jika kita mampu bersabar, maka cinta Allah lah yang akan datang. Innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bersabar. Kenapa harus ada cobaan? Karena Allah ingin mencari dari kalangan hambanya mana yang terbaik. Dikala kita dicoba ataupun didatangkan cobaan, ujian dan musibah, ya, Allah ingin menaikkan kita ke derajat yang tinggi, menjadikan iman kita naik level. Datang ujian, berhasil bersabar dan bertawakal, naik level. Datang lagi ujian, bersabar, naik level. Maka memang betullah kata hadis Nabi Muhammad SAW, siapa yang paling berat ujiannya, yang paling tinggi imannya, yaitu nabi-nabi kita. Ya, Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun dan segala macam jenis cobaannya, Nabi Nuh bertahun-tahun bahkan beratus tahun tak ada yang mengikuti, cuma sedikit saja. Nabi Muhammad dilempar dengan kotoran, dilempar dengan batu di kota Taif, ya, banyak cobaan dan ujian. Kalau kita sedikit, semakin tua memang akan semakin tinggi ujiannya. Maka tak ada kuncinya selain kesabaran. Sabar, seperti sabarnya Ibunda Hajar. Baik, yang keempat, takwa. Takwa ini adalah sadar akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah akan ada untuk kita. Allah akan ada selalu, dimanapun itu, kapanpun itu, Allah selalu ada. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min zakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah agar kamu saling berta'aruf atau berkenalan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling tinggi takwanya. Jadi Ibunda Hajar adalah termasuk orang yang tinggi takwanya, ya, sangat mulia posisinya, bahkan diabadikan kisahnya ini dan menjadi bagian dari ibadah haji, yaitu sa'i. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha tahu, ya, apa yang terjadi semua ini, ya. Kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
sadar bahwanya Allah ada. Jika mempunyai kesusahan, sadar Allah ada, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, yang dapat kita pelajari dari kisah Ibunda Hajar adalah melepaskan. Kita perlu melepaskan keduniawian, ya. Hal-hal yang sifatnya dunia, kita tanggalkan keterikatan diri kita dengan dunia dan melihat sesuatu dengan objektif, ya. Hajar paham bahwasanya Ibrahim harus meninggalkannya walau tidak tahu berapa hari akan ditinggalkan, berapa jam akan ditinggalkan. Kemudian dia melepaskan Nabi Ibrahim, melepaskan cinta suaminya. Karena apa? Ini dapat membuatnya fokus terhadap yang lebih penting, yaitu cinta kepada Allah. Ya, melepaskan semua yang duniawi, termasuk cinta-cinta pasangan kita kepada diri kita, cinta kita kepada anak kita, ya, itu dapat menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi melepaskan dunia untuk mendapatkan akhirat, untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dilepasnya Nabi Ibrahim dan bertawakal dan menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat-kuatnya gantungan, ya, dengan sekuat-kuatnya rasa sabar, dengan sekuat-kuatnya rasa melepaskan semua yang bersifat dunia. Kalau ini yang mau Allah, wahai Ibrahim, maka Allah tak akan menyanyiakan kami, tak akan menantarkan kami. Dan dia betul-betul yakin dengan apa yang dia katakan, ya. Maka wajar saja Ibunda Hajar luar biasa, patut ditiru dan diteladani bagaimana dia zuhud kepada dunia, ya. Seorang laki-laki menghadap Nabi Muhammad SAW lalu memohon, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amalan yang jika aku kerjakan maka Allah dan manusia sama-sama mencintai diriku. Maka Nabi menjawab, zuhudlah engkau terhadap kehidupan dunia, tentu Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah terhadap milik orang-orang, maka pasti engkau akan dicintai orang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tinggalkan semua yang dunia demi mengharapkan yang akhirat, ya. Zuhud, janganlah kita fokus terhadap dunia, zuhudlah terhadap dunia, ya, tentu Allah akan mencintai kita. Ketika kita betul-betul yakin Allah ada dan akan membantu kita, insya Allah dunia itu pasti akan datang menyusul. Jika Allah yang kita utamakan, Allah lagi dan Allah lagi, insya Allah dunia akan datang, bahkan datang bersujud kepada kita, meminta kita. Karena Allah sudah memerintahkan dunia untuk hadir kepada kita ketika kita cinta kepada Allah dan memang menginginkan keridhaan Allah semata. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kisah dari Ibunda Hajar, ibu dari Nabi Ismail alaihi salam, yang sangat luar biasa, patut kita teladani. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.